Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Trisnawati, yaitu mahasiswi dari Universitas Terbuka semester 5 yang ditugaskan untuk menjelaskan RPP. Apa itu RPP? Yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran yang berkegiatan tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Saya ditugaskan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Nuzli SPDI MPD dalam tahun ajaran 2020-2021 dalam kode atau mata kuliah PDGK 4205 pembelajaran terpadu di SD. Di sini rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang akan saya bahas yaitu mengenai tema menyayangi tumbuhan dan hewan. Itu ada di tema 2, yaitu subtemanya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dalam suatu RPP harus tercantum adanya satuan pendidikan, yaitu SD N 170/6 Rasau 1. Kelas atau semester itu harus kita jelaskan kita membuat RPP ini untuk kelas berapa dan semester berapa. Kalau di sini saya menjelaskan tentang kelas 3 semester 1. Muatan terpadu yang akan kita bahas dalam RPP ini yaitu ada bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 hari. Jadi dalam RPP ini akan kita bahas dalam 1 hari pertemuan atau 1 kali pertemuan. Yaitu yang pertama, yang A, kompetensi inti. Itu membahas tentang yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, atau bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah maupun di sekolah. 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang B itu ada kompetensi dasar dan indikator. Ini wajib banget ada dalam RPP, yaitu yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai muatan bahasa Indonesia. Jadi di sini kita buat seperti tabel ya. Itu ada nomornya, kompetensi dan indikator. Nomor 3.8 yaitu kompetensi menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Guru itu menerangkan melalui dongeng atau kita menceritakan melalui kita membaca dengan buku, dan secara seumpama bisa kita jelaskan itu melalui infokus dengan layar menggunakan laptop, itu bisa. Dengan indikator 3.8.1 itu mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat, yaitu murid harus bisa memahami apa yang kita dongengkan dan kita ulas kembali apa yang mereka dengar dari dongeng yang kita ceritakan. Yaitu yang kedua 4.8 memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Yaitu memperagakan pesan, yaitu dongeng itu ada cerita, pesan, dan kesan apa saja, semuanya kesan yang baik, kesan yang buruk, ada watak yang baik, ada watak yang buruk. Kita sebagai guru harus bisa mempraktekkan atau memperagakan apa saja yang ada dalam isi dongeng tersebut. 4.8.1 membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Jadi murid itu harus bisa memahami dan
membaca dengan intonasi yang tepat. Ada 4.8.2 itu menyajikan pesan yang terdapat pada sebuah dongeng dengan menggunakan kosakata yang tepat. Muatan matematika. Ada 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. 3.1.1 mengetahui sifat-sifat operasi hitung bilangan caca. 3.1.2 memahami cara menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. 4.1.1 yaitu menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. 4.1.2 mengidentifikasi sifat pertukaran pada jumlah. Kita sebagai guru harus bisa mengoperasikan hitung pada bilangan cacah agar murid itu dapat mengerti. Kita harus mempraktekkan mungkin di papan tulis atau melalui media infokus itu bisa kita terangkan. Muatan SBDP yaitu ada 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. 3.21 memahami bentuk dan variasi pola irama dalam sebuah lagu. Itu dapat kita contohkan melalui infokus atau melalui irama-irama yang ada di itu buku, itu bisa. 4.2 menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Jadi kita bisa menyanyikan lagu bersama-sama nantinya. 4.2.1 menyajikan bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi. Jadi kita menyanyikan, jadi kita bisa tahu itu pola iramanya bagaimana. 4.2.2 itu memperagakan pola irama sederhana pada lagu Cemara dengan tepat. Di sini ada C, yaitu tujuan. 1. Dengan memperlihatkan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, ekspresi yang tepat. 2. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. 3. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. 4. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. 5. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. 6. Dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memperagakan pola irama sederhana pada lagu Cemara dengan tepat, yaitu yang tujuan 1-2 itu ditunjukkan untuk muatan bahasa Indonesia. Yang 3-4 itu bertujuan pada pembelajaran matematika, dan 5-6 itu muatan pada SBDP yang sudah kita jelaskan di atas tadi. Karakter siswa yang diharapkan yaitu memiliki sifat yang religius, nasionalisme, mandiri, mampu mengetahui pembelajaran itu sendiri, dan seumpama kita jelaskan itu mereka dapat menguraikan sendiri. Jadi pola pikirnya itu harus cepat, meroyong, saling membantu. Seumpamanya dengan bekerja kelompok, mereka bisa bertukar pikiran, bisa mengemukakan pendapat, berintegritas. D. Materi. 1. Teks dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. 2. Sifat pertukaran pada penjumlahan. 3. Teks lagu Cemara. 4. Manfaat pohon cemara. E. Pendekatan dan metode. Di sini ada pendekatan saintifik, strategi, cooperative learning, teknik example non-example, metode permainan, penugasan tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Di sini ada kegiatan, sebentar. Ada kegiatan pembelajaran ya. Di sini kita
memiliki alokasi waktu setiap kegiatan. Itu seumpama ada pendahuluan. Pendahuluan itu kita bisa dimulai melalui bertanya kabar kepada siswa, yaitu yang pertama kali kita ucapkan itu tidak lupa mengucap salam atau menyapa siswa dengan Assalamualaikum atau selamat pagi, itu menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa, apakah siswa itu baik-baik saja atau ada yang tidak berangkat atau ada yang berhalangan tidak masuk gitu. Kita tanyakan apakah siswa dalam keadaan sehat atau ada yang sakit. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh seorang siswa atau ketua kelas. Bisa kita tunjuk untuk ketua kelas memimpin doa. Yang ketiga, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita. 4. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Jadi kita menanamkan sisi positif untuk anak agar memiliki sifat nasionalisme, agar tidak lupa dengan kita berasal dari mana, dengan negara kita. Jadi kita tanamkan sedikit demi sedikit dari pembelajaran RPP ini agar memiliki sifat nasionalisme. Yang kelima yaitu pembiasaan membaca menulis sekitar 15-20 menit. Di sini ada sebuah kegiatan literasi dan mengajak siswa mendiskusikan pertanyaan berikut. Apa yang tergambar pada sampul buku? Apa judul buku? Kira-kira ini menceritakan tentang apa? Pernahkah kamu membaca judul buku seperti ini? Jadi kita bertanya kepada siswa seperti ini agar mengacu siswa untuk semangat belajar. 6. Guru menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu. 7. Guru melakukan ice breaking melalui kegiatan bernyanyi atau bermain tebak-tebakan atau kegiatan lain. 8. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Jadi setidaknya kita mengulas kembali apa sih yang kita pelajarin kemarin, jadi kita sangkut pautkan untuk pembelajaran hari ini. Yang berikutnya, guru melakukan persepsi. Siswa diingatkan kembali tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca teks dengan suara lantang. Jadi kita mengingatkan murid kalau tanda bacanya ketika titik itu harus berhenti, ketika koma itu menghela napas sebentar. Jadi kita harus membiasakan murid untuk membaca dengan intonasi yang tepat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks yaitu lafal, seperti mengucapkan kata dengan tepat. Yang kedua, menggunakan frasa yang tepat atau bukan kata demi kata. Yang kedua yaitu intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasinya suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suara agak naik, seperti tanda perintah buka pintu itu. Nah, itu seperti intonasi dengan tanda seru. Ekspresi, siswa membaca dengan penuh perasaan. Tanda baca, jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Di sini ada kegiatan inti, jadi alokasi waktunya yaitu 140 menit atau sekitar 2 jam 20 menit. Ayo membaca, siswa membaca teks dongeng secara bergantian dengan suara lantang. Jadi kita sebagai guru harus bisa membimbing siswa seperti ayo siswa membaca berdasarkan absen dengan cara bergilir atau bergantian. Yang kedua yaitu setiap siswa membaca satu paragraf. Pada kegiatan ini guru melakukan penilaian. Jadi kita bisa langsung menilai di sini cara murid itu membaca bagaimana.
Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan isi dongeng yang telah dibacanya. Di sini ada dongeng pohon apel yang tulus, yaitu terletak di buku panduan atau buku tema yang sudah dimiliki guru atau siswa. Ayo berlatih. Siswa menyimak penjelasan guru tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Guru membawa 2 buah kotak ke dalam kelas. Kotak pertama berisi 35 helai daun kering, kotak kedua berisi 15 helai daun kering. Guru dan siswa menghitung bersama banyaknya daun kering di kotak pertama dan kedua. Salah satu siswa menjadi sukarelawan untuk menulis penjumlahan berdasarkan banyaknya daun kering di kedua kotak. Ya, ini di Ayo Berlatih ini mengenai tentang perhitungan atau matematika, yaitu ada penjumlahan dan guru menjawab pertanyaan siswa. Seperti ketika siswa bertanya, kita sebagai guru harus bisa menjawab apa pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Siswa mengerjakan latihan soal dengan memperhatikan sifat pertukaran pada penjumlahan. Guru menilai hasil pekerjaan siswa. Jadi setelah siswa mampu mengerjakan soal-soal dan kita sudah menerangkan, jadi siswa wajib mengumpulkan tugas dan guru dapat menilai hasil tugas siswa tersebut. Ayo bernyanyi. Ayo bernyanyi ini mengenai SBDP atau kesenian, yaitu siswa dan guru mendiskusikan pohon cemara sebagai tumbuhan yang banyak memiliki manfaat. Ada apa saja di pohon cemara itu? Ada daun, batang, ranting, akar. Jadi kita sebagai guru sebelum bernyanyi kita memancing siswa untuk berkreasi, untuk mencairkan suasana kelas. Kayu cemara dapat digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga. Daunnya dapat dijadikan teh yang dapat mengandung vitamin C. Pohon cemara dapat diolah menjadi minyak yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit sinus dan batuk. Guru mencontohkan cara menyanyi lagu cemara ciptaan A.T. Mahmud yang diikuti oleh siswa pada saat guru menyanyikan lagu cemara pada bait pertama dan kedua sambil menunjukkan kertas origami atau kertas lain berwarna biru. Di sini ada teks dan cara membaca intonasi, cara menyanyikan irama yang tepat. Di sini ada not-notnya juga, jadi kita pelajari dulu, baru kita menyanyikan bersama-sama dengan siswa. Dan di sini ada siswa menyanyikan lagu cemara bersama yang dipandu oleh guru. Guru membimbing siswa menyanyikan lagu cemara dengan syair yang bersenandung. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Siswa menyanyi lagu cemara secara individual bila waktu masih tersedia, atau kita panggil saja anak yang bersukarelawan untuk maju untuk menyanyikan lagu cemara tadi. Ayo membaca. Siswa membaca teks dongeng secara bergantian dengan suara lantang. Ini seperti di atas tadi. Bagian A ini ada guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran, yaitu apa saja sih yang sudah dipelajari pada hari ini. Jadi kita memancing kembali apa yang sudah dipelajari tadi. Bagaimana perasaan setelah mencoba membuat pola nyanyian menggunakan simbol bunyi panjang dan bunyi pendek, seperti membaca irama yang tinggi dan pendek itu bagaimana perasaan mereka, kita tanyai. Apa kegiatan yang paling disukai? Informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut? Bagaimana cara siswa mendapatkan informasi tersebut? Pertanyaan yang diajukan guru dapat dijawab secara lisan atau tulisan. Jika guru menginginkan siswa menuliskan jawaban pertanyaan refleksi, sebaiknya siswa memiliki buku tulis khusus untuk refleksi.
Yang kedua yaitu B, menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan toleransi. Atau seperti lagu-lagu daerah. Yang C, salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa religius. Di sini di kegiatan penutupan ini beralokasi waktu 15 menit. D, penilaian. Di sini kita harus menilai hasil dari proses pembelajaran tadi, yaitu dengan mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja untuk hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Tes tertulis, yaitu ada skornya. A, menjawab pertanyaan berdasarkan teks dongeng, banyak soal, jumlah soal ya ada 5 buah, skor maksimal itu 100, skor setiap jawaban itu 20, berarti setiap satu soal yang benar dijawab itu ada nilainya 20. Di sini nanti kita memberikan soal kepada murid ya. Di sini kita membuat RPP itu ada kunci jawabannya seperti bahasa Indonesia ini. Nanti ada pertanyaan di dalam buku atau kita memberikan pertanyaan sendiri atau membuatnya sendiri gitu. Yang B ini melengkapi latihan penjumlahan dengan pertukaran banyak soal, yaitu 5 buah seperti di atas tadi. Skor maksimalnya 100, setiap jawaban itu nilainya 20. Di sini ada 5 soal ya, seperti yang bahasa Indonesia tadi. Yang ini C, menuliskan baris yang memiliki pola irama yang sama. Ini adalah SBDP. Di sini juga ada kunci jawabannya ya. Di sini jumlah soalnya ada 2, setiap jawaban itu nilainya 50. Jadi skor maksimalnya itu ada 100. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Yang A, penilaian unjuk kerja. Rubrik penilaian membaca teks dongeng, yaitu ada di sini ada nomor kriteria baik sekali itu nilainya 4, baik itu 3, cukup itu 2, perlu bimbingan itu 1. Yang pertama yaitu kelancaran dalam membaca. Siswa membaca seluruh teks dengan lancar, yaitu nilainya 4. Ketika siswa membaca lebih dari setengah teks dengan lancar, itu nilainya 3. Siswa membaca kurang dari setengah teks dengan lancar, nilainya 2. Belum lancar membaca, itu nilainya 1 atau perlu bimbingan guru. Yang kedua itu ada intonasi suara. Intonasi suara tepat pada semua tanda baca seperti tanda titik, koma, seru, dan tanda tanya. Itu intonasinya itu berbeda-beda. Jika murid mampu membaca intonasi tersebut dengan tepat, itu nilainya ada 4. Intonasi suara tepat pada sebagian besar tanda baca. Mungkin murid itu susah membedakan antara intonasi tanda tanya atau tanda seru, itu nilainya ada 3. Intonasi suara tepat pada sebagian kecil tanda baca, itu nilainya 2. Intonasi suara tidak tepat pada semua tanda baca, ini perlu kita bimbing lagi ya, atau perlu bimbingan, yaitu dapat nilai 1. Di sini ada instrumen penilaian membaca teks dongeng. Teks dongeng tadi ada pada bahasa Indonesia ya. Di sini ada nomor, nama siswa itu menurut absen, ada kriteria 4321, kriteria 2 4321, kriteria 3 itu 4321. Seumpama kriteria pertama itu seperti dalam kelancaran membaca, kriteria kedua seperti intonasi, kriteria ketiga itu seperti dia mampu menjelaskan kembali dongeng atau buat apresiasi siswa. B itu penilaian unjuk kerja, rubrik penilaian bernyanyi.
yaitu seperti di atas tadi ada baik sekali, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Di sini ada menghafal lirik lagu. Jika siswa mampu menghafal semua lirik lagu, itu nilainya 4. Siswa mampu menghafal sebagian besar lirik lagu, itu 3. Siswa mampu menghafal sebagian kecil lirik lagu, itu 2. Siswa belum hafal sama sekali lirik lagu, itu 1. Yang kedua, dapat mengikuti tempo lagu. Siswa mampu mengikuti tempo pada seluruh bagian lagu, itu nilainya 4. Siswa mampu mengikuti tempo pada sebagian besar lagu, itu nilainya 3. Siswa mampu mengikuti tempo pada sebagian kecil lagu, itu nilainya 2. Siswa belum mampu mengikuti tempo pada seluruh lagu, itu nilainya 1 atau perlu bimbingan yang sangat ekstra. Di sini ada instrumen penilaian bernyanyi, yaitu seperti yang di atas tadi, itu ada 3 kriteria. Mungkin kriteria pertama itu tentang menghafal lirik lagu, yang kedua itu tempo, yang ketiga itu murid yang berani maju menyanyikan kembali lagu yang kita bahas tadi. Di sini ada H, yaitu sumber dan media. Yang pertama yaitu buku pedoman guru tema 2 kelas 3 dan buku siswa tema 2 kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013, itu dari Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Yang kedua, media pengajaran guru Indonesia SD atau MI untuk kelas 3. 3 teks dongeng, 4 teks lagu cemara, 5 keyboard atau jika ada MIDI musik tanpa lagu cemara. Itu kita mungkin bisa menggunakan HP atau laptop dengan menggunakan pengeras suara. Refleksi guru, di sini ada catatan guru mengenai masalah apa saja sih yang terjadi ketika ada kita melakukan pembelajaran tadi. 2 ide-ide baru mungkin yang berasal dari kita sendiri sebagai guru atau berasalnya dari siswa. 3 momen spesial apa saja sih yang sudah kita lalui tadi, seperti keseruan bernyanyi atau keseruan dalam berhitung, itu bisa kita ungkapkan seperti yang ada bahasa Indonesianya tadi. Keseruan dalam berdongeng itu keseruan siswa dapat mengapresiasikan atau dapat menirukan watak apa saja sih yang ada di dalam dongeng tersebut. Mungkin itu ada catatan tersendiri bagi guru. Itu paling bawah sendiri itu ada mengetahui, yang wajib ada itu kepala sekolah, tanda tangan kepala sekolah, dan tempat yang di sebelah kanannya itu ada tempat kalian mengajar itu di mana. Kalau di sini saya sebutkan yaitu Rasau, yaitu sebagai guru kelas 3. Begitu, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak Muhammad Nuzli. Mungkin cara penyampaian saya belum tepat dan belum menguasainya. Saya mohon maaf. Semoga dengan adanya tugas ini dapat membantu saya untuk lebih mengerti bagaimana cara berjalannya itu RPP. Sedikit demi sedikit bisa memahami. Baik, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.